Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana laqad ja'a rusulu rabbina bil haqqi wa tadru anbikum wa janatu istumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Pada Bapak Pembina Yayasan yang saya hormati, pada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu-ibu guru SD Budi Utomo yang saya banggakan, dan pada ibu-ibu wali murid baru SD Budi Utomo yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas pemberian kenikmatan kepada kita semuanya, kehormatan dan nikmat-nikmat yang lain disebut dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih, mengucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Pertama, saya mengucapkan selamat pagi Ibu. Sugeng rawuh wonten SD Budi Utomo, wonten sekolah baru, wonten gedung baru, ngoten nggih. Mengucapkan selamat datang di SD kita, SD Budi Utomo yang baru ini. Insya Allah sekolahnya SD-nya baru, bangunannya baru, tapi yang kali ini untuk pertemuan dengan wali murid kali ini sudah angkatan yang kedua. Nanti Ibu ya, jadi sudah angkatan yang kedua. Nanti tahun ajaran yang berikutnya itu kelas 2 sudah ada putra putri ibu-ibu panjenengan, ibu sedanten nanti kelas 1, jadi angkatan yang kedua. Ibu-ibu, ya, saya mengucapkan di sini saya sebagai ketua yayasan yang baru menggantikan almarhumah Ibu Haja Masuroh, mengucapkan ataupun saya yang senang dan bangga atas kepercayaan panjenengan para ibu-ibu telah menyekolahkan, telah menitipkan putra putrinya untuk sekolah, untuk belajar di SD Budi Utomo. Yang kedua kalinya saya sebagai ketua yayasan insya Allah berkomitmen kita akan meningkatkan atau mewujudkan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas sesuai dengan program di sekolah kita, ataupun ada slogan di sekolah kita, sekolah unggul karakter luhur, iya Bu ya. Sekolah unggul karakter luhur yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Pembina. Di situ selain kita memberikan ilmu dunia, harapannya nanti siswa didik kita pintar ilmu dunia. Yang kedua pintar ilmu agama, agamanya pintar. Tadi sudah ditampilkan ya, angkatan yang pertama itu tadi kelas 1 SD sudah bisa baca Al-Quran. Ini luar biasa. Termasuk ada di situ tahfidz dan sebagainya. Keunggulan dari SD kita itu tahfidz. Termasuk di situ juga pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sekolah kita tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pembina. Itu sering saya sampaikan kepada kepala sekolah dan guru yang lain ya. Karakter ini harus dibina, dibentuk dari sedini mungkin, dari sekolah dasar. Karakter itu sudah harus dibina, dibentuk. Mungkin tadi sudah
Ibu-ibu sudah melihat ya video-videonya, kesehariannya prosesnya seperti apa, proses pembelajaran, ketertiban mulai masuk, ya. Tadi ada videonya menata sepatu, menata apa, ada yang sedang ada sepatu semua ya, sepatu ditata, makan, habis makan dicuci piringnya. Dan di rumah suruh nyuci piring enggak, Bu? Enggak, kalau di sekolah diajarkan tiap hari mereka mencuci piring, habis makan dicuci. Nah ini loh, yang seperti ini yang sekolah yang mendidik karakter yang seperti ini yang jarang ada, termasuk di situ kita ya berkomitmen untuk mewujudkan sekolahan yang kondusif. Jadi sekolahan yang kondusif selain pembelajarannya yang tadi ada sukses ilmu dunia, agama dan berkarakter, kita ingin mewujudkan sekolahan yang kondusif. Ya alhamdulillah, Mas Iwan, sini. Ini sekretaris yayasannya, dia kenal sama ibu. Tadi pembina yayasan sudah menyampaikan di situ mewujudkan sarana prasarana termasuk sekolah ini, gedung ini ya berkat pembina yayasan dan para pengurusnya. Ini luar biasa. Dalam kurun waktu, kalau sudah ada setahun, ya, ada setahun, kurang lebih setahun lah, itu sudah terwujud bangunan SD 2 lantai ini yang sangat luar biasa, megah loh ini, bangunannya bagus ya. Ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah Islam terpadu yang ada di Sragen, tidak kalah dengan Azharo, tidak kalah dengan Birul. Mungkin ini juga malah lebih baik kondisinya seperti ini, betul. Jadi sekolahnya sangat pencahayaannya bagus, gitu. Terus sirkulasi udaranya bagus dan tidak panas ya, betul panas ya, tidak panas karena kita memang dari awal kita mau bangun ini, kita memakai jasa desain dari arsitek. Jadi memang ini arsiteknya juga bayarnya nggak murah gitu. Kita ingin mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, yang alhamdulillah bisa terwujud. Ini sudah ada 1 kelas, 2 kelas, ya. Itu ada ruang perpustakaan ya Bu ya. Kita calonnya ke depan ruang perpustakaan ada, ruang UKS kesehatan ada, dapurnya juga ada Bu, ada dapur, ruang guru dan sebagainya. Ini alhamdulillah ini wujud perhatian dari pembina yayasan dan pengurusnya. Berikutnya untuk yang termasuk yang berikutnya yang saya sampaikan di situ untuk kerjasama, ya. Kerjasama untuk mewujudkan pendidikan ini, keberhasilan pendidikan ini dibutuhkan kerjasama antara sekolah, guru, ya, dan wali murid. Ini harus saling kerjasama, saling peduli. Jangan di situ sebagai wali murid, kamu pokoknya tak titipin sekolah kono dan ini tidak, ya. Harus kerjasama mewujudkan keberhasilan pendidikan ini. Itu harus diwujudkan. Itu terbentuk atau terwujud dari kerjasama dari sekolahan, guru dan wali murid. Ini sanggup ya ibu ya, untuk nanti kedepannya bekerjasama dengan guru-gurunya. Oh, nanti dari sekolah mungkin ada masukan. Oh Bu, ini anak-anak panjenengan ini bagusnya atau dia unggulnya di ini Bu. Ini cocoknya nanti ada ekstrakurikuler, mungkin nanti ada program-program nanti disampaikan oleh kepala sekolah SD. Oh ini cocoknya ikut ekstrakurikuler ini, atau ini menonjolnya di sini Bu, atau ini kurangnya di sini Bu. Ini bisa dari ibu-ibu ini juga harus peduli, di situ harus kerjasama. Contohnya lagi ya, mungkin dari kepala sekolahnya atau guru-gurunya menginfokan ke panjenengan, Bu, ini anaknya punten ini dengan teman-teman yang lain itu ini terlambatkan atau ada kekurangan masalah membaca. Nah, itu mungkin nanti perlu ada ekstrakurikuler untuk membaca, atau mungkin ya di rumah ibunya juga membantu anak ini biar belajar membaca, memberi semangat, motivasi dan sebagainya. Ini sanggup ya Bu ya, nanti kerjasama seperti ini sanggup ya. Ini demi kebaikan
anak didik kita atau putra putri panjenengan sami. Ya, termasuk mungkin yang berikutnya nanti juga termasuk ekstrakurikuler nanti disampaikan ya. Ekstrakurikuler nanti programnya mungkin apa nanti disampaikan. Karena apa Bu? Ya, karena saya sendiri contoh ya, saya sendiri juga punya anak ya, banyak anak saya. Ya. Itu saya sekolahkan contoh ya. Bedanya menyekolahkan anak di SD negeri dengan SD IT itu bedanya sangat beda jauh. Ada yang menyekolahkan di SD negeri anaknya, ada Bu? Mungkin ada, mungkin juga pengalaman. Contoh saya, ini waktunya agak panas sih, nggak apa-apa ya, masih pagi mungkin baru jam 10 belum ada. Contoh saya aja, nanti saya pernah cerita sama Pak Pembina. Jadi saya itu punya anak yang besar itu cowok dengan adiknya itu cuma 1 tahun. Yang besar ini dulu mau saya sekolahkan di SD negeri 1. Di situ karena saya terlambat mendaftarkan, akhirnya diterima di SD 7 yang timurnya itu. Terus tahun berikutnya saya menyekolahkan anak saya yang kedua itu di SD IT. Karena saya kan juga pendatang di sini, belum tahu selanjutnya SD IT yang bagus gimana, belum tahu. Akhirnya saya sekolahkan di SD salah satu SD IT di Sragen. Begitu naik ke kelas 2 ya adiknya ini, kakaknya naik ke kelas 3. Itu bedanya sudah sangat jauh dilihatnya. Yang pertama contoh dari karakternya ataupun perilakunya itu sudah beda. Kalau yang kedua itu kalau setelah di SD itu kita ajak contoh membaca Al-Quran, baca bersama surat-surat pendek, itu kadang ya susah, nggak mau dan sebagainya. Kalau yang kedua yang di SD itu bahkan dia sudah bisa tahfidz, itu sudah bisa tahfidz. Oh, mungkin surat pendek-pendek sudah hafal, betul Bu itu. Dan selain itu waktu saya jemput aja di sekolah antara sekolah negeri dengan sekolah SD itu kondisinya sudah beda jauh. Kalau di SD IT saya jemput gitu ya jam 1:30 pulang, karena ada ekstrakurikuler biasanya kalau SD IT ya. Itu 1:30 saya jemput atau jam 2 saya jemput, anak itu udah nunggu di depan, udah nunggu orang tuanya, langsung naik motor pulang. Tapi kalau di SD negeri ya, SD negeri waktu itu saya jemput itu pas bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu harusnya anak itu banyak kegiatan mungkin ya keagamaan ya bulan Ramadan ya. Itu di SD negeri saya jemput. Anak-anak di situ di SD negeri itu ada yang jajan ke sana, ada bahkan yang nyumek kembang api. Ramadan kan biasa kembang api. Ada yang nyumek petasan dilempar-lempar di jalan-jalan itu di SD negeri. Ada yang main ketapel, betul Bu. Saya mikir, ya, ternyata kalau di SD negeri itu seperti ini ya. Itu baru anak saya waktu kelas 2 atau kelas 3 saya lupakan. Terus saya mikir ke depannya nanti selama 6 tahun ke depan apa akan mendapatkan istilahnya lingkungan yang seperti ini, teman-teman yang seperti ini. Akhirnya ya langsung saya cabut. Kalau dengan istri ini yang baiknya anak kita dipindah ke SD IT. Betul Bu, saya pindah ke SD IT. Walaupun di situ dengan adiknya sudah ketinggalan jauh ya, mulai dari bacaan Qur'annya, tahfidznya, mungkin dan lain-lain sebagainya. Tapi belum terlambat saya pindah. Akhirnya lulus SD itu ya masih bisa tahfidz 1 juz. Itu loh. Bedanya dengan SD negeri. Maka termasuk di SD kita ya, SD Budi Utomo ini ya, insya Allah ya fasilitasnya, sarana-prasarananya sudah mendukung ya. Ini gedungnya sudah terwujud, bangunannya bagus luar biasa. Di situ juga nyaman. Terus ibu gurunya juga di situ mempunyai kemampuannya sesuai dengan pengetahuannya, yaitu termasuk SPD itu ya sudah tepat ya sekolah sarjana pendidikan. Termasuk nanti program-programnya akan kita kawal Bu ya. Kita berkomitmen sama Pak
pembina dan pengurus yang lain akan kita pantau terus ya. Termasuk tadi disampaikan ya, itu istri bapak pembina juga mengajar di SD negeri. Terus tadi ada kepala sekolah, salah satu kepala sekolah SD bagus negeri yang di luar sana itu juga selalu memantau, memberi masukan kepada ibu kepala sekolah dan guru-guru yang lain ya. Termasuk saya saling berkomunikasi dengan salah satu SDIT di Solo ya, di Solo itu prestasinya sudah banyak. Itu saya selalu meminta apa program yang bagus apa saya teruskan share ke ibu kepala sekolah ya. Ini bu programnya ini. Nah, itu saya share. Jadi kita walaupun di Sragen kita nanti akan melihat ya SDIT di Solo sana seperti apa, ataupun di SD negeri yang sini yang bagus programnya, pendidikannya, formalnya seperti apa, kita akan selalu mengikuti. Bahkan kita didatangi oleh salah satu kepala sekolah itu dengan sukarela mendatangi, oh programnya ini bu, itu dan seterusnya. Termasuk salah satu karakter luhur tadi yang kita unggulkan di sini. Jadi sekolah unggul karakter luhur. Karena apa bu? Karena karakter yang baik, karakter yang luhur, anak yang berakhlakul karimah, anak yang soleh-solehah, yang ini yang akan kita dapatkan. Karena apa bu? Walaupun anak didik kita, putra putri kita di situ mempunyai ilmu yang tinggi, ya kan? Dia pinter, ilmunya pinter tinggi. Mungkin nanti sampai kuliah bisa S1, S2. Betul bu? Sampai S1, S2. Cita-cita kita jadi orang yang sukses. Bahkan menjadi situ ya sarjana yang mubalek gitu ya. Dia paham ilmu agama juga. Jangan sampai saya itu pernah gitu. Saya itu mengenal orang, dia itu pintar, dunianya pintar. Itu dia sudah S2 di Universitas 11 Maret, itu S2. Tapi yang saya sayangkan, ini karakternya kurang. Dia karakternya kurang, walaupun pintar karakternya kurang. Artinya apa? Hubungan sosialnya dia itu tidak baik. Dengan keluarganya tidak baik, bermasalah gitu. Contoh aja, contoh gitu. Lebaran tidak datang, itu kan sudah karakternya tidak baik kan? Betul nggak bu? Walaupun dia S2 tapi dengan keluarga tidak baik, ini akhirnya ya jauh dengan keluarganya, jauh dengan masyarakat. Nah, termasuk anak kita. Nah, itu diharapkan kedepannya dia pintar dunianya, pintar agamanya, dia punya karakter. Insya Allah itu yang sedikit saya sampaikan. Yang berikutnya ya, termasuk yang saya perkuat tadi ya, di situ ya kerjasamanya bapak ibu-ibu semuanya nanti kedepannya kerjasama dengan sekolahan, dengan kepala sekolah, dengan guru-guru ya, untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Yang terakhir yang saya ucapkan di situ, selama bergabung dengan sekolah kita, dengan sekolah Budi Utomo, mudah-mudahan ke depannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang pinter ilmu dunianya, pinter agamanya, dan termasuk mempunyai karakter yang luhur, mempunyai akhlakul karimah, sehingga menjadi anak-anak yang berprestasi, yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Salam itu sedikit dari saya, dari awal sampai akhir banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.